Oke, jadi udah bikin Serana, lagi patah hati bikin Serana, relate nih sama semua orang nih ternyata di lagu ini ya. Iya, after 2 tahun kan sebenarnya Iya. gitu. Tapi kan lu sekarang posisi lu sekarang ini aja lagi happy lah dalam tanda kutip ya, lagi posisi bahagia-bahagia aja kan. Lu gak bisa lo bikin lagu-lagu emo-emo sedih-sedih. Bisa. Sadra juga gua tulis ketika gua sama Tita kan. Tapi gimana caranya? Yang gua lakukan gua mengingat masa lalu gua. Marah lagi dong Tita lu kalau lu sudah ingat-ingat Tapi masa ya, lalu. karena dia baik sih. Ya akhirnya syuting lagi teman-teman, saya sudah pulang dari mudik jadi sudah bisa langsung kerja. Dan bintang tamu gua hari ini juga sebenarnya beliau ini habis mudik juga ke Pandeglang. Pandeglang. Bener Bon? Betul. Minal aidin dulu dong. Iya benar. Mohon maaf lahir batin. Mohon maaf, selamat datang kembali ke bukan ibu kota Jakarta karena udah nggak ibu kota lagi kita. Iya betul. Udah ganti DKJ. DKJ. Daerah khusus Jakarta, bener ya? Apa sih DKJ apa? Ya, Aglomerasi, aglomerasi kan nama istilahnya kan? Iya apa gitu lah. itu. Maaf ya kita tolong semua ya. Tapi gue sebenarnya janji sama Bonix kan udah agak nggak lama juga Bonix, pas puasa kita janji deh. Puasa tahun lalu. Iya, karena Iya. waktu itu ada tahun lalu. Ketemu lunya mungkin udah lama. Iya betul, udah lama gitu. Cuma gue nggak sadar aja Bon, gue tuh nggak sadar ternyata waktu castingin The Isnet TV, gua sama Ardi ternyata lu yang castingin. Betul. Gitu-gitu. Gua lebih nontonin lu, yang casting kan bosnya. Oh iya benar. Iya, gua nontonin lu. Iya, nah ternyata itu lu ya karena lu produser The Is dulu. Iya. Gua tuh dulu waktu di The East, gua pengen banget lu masuk. Oke. Pengen banget. Alasannya? Karena waktu itu kan tadinya Ge Pamungkas. Iya benar. Terus sosok yang bisa menggantikan tuh gue lihat kayaknya Kemal Palevi. Oh sadap. Lucu lu soalnya, lucu. Oke. Lucu. Sekarang Terus enggak gitu. Anjing. Enggak. Lucu, Oke. karakter gitu loh, cocok Iya, kayaknya lu iya, kalau iya, gitu. iya, Gue iya. pengen banget waktu itu. Terus Cuma kenapa Ardit yang keterima? itu kan tergantung, akhirnya gue udah ngajuin nama lu, bos gue yang memutuskan kan. Gitu. Oh, ya emang kalau secara wajah emang good looking Ardit sih. Iya sih. Tapi itu sebelum Ardit loh. Sebelum Ardit. Jadi yang pilih itu siapa gue lupa. Pokoknya bukan ya baru lah, artis baru yang dan Pilih. Iya, dan benar maksudnya nggak lebih baik. Yang nggak lebih baik gitulah dari pilihan gua ya itu lu. Oh sadap ya kan banyak suara ya. Iya, iya. Mungkin lu doang yang milih gua, yang lain Wisnu Tama pun tidak. Ya justru Wisnu Tama yang tidak memilih. Iya kayaknya tidak. Karena mungkin kata tadi lu waktu kita sebelum rekaman lu cerita gua pernah di blacklist Net TV berarti ya. Weh. Iya ya. Nggak tahu. Gua di blacklist siapa berarti? Kenapa Nggak, tuh waktu Bon? apa gara-gara lagu lu itu GGS ya? GGS. Oke. YouTube lebih dari TV gitu kan. Oh. Itu lumayan lah maksudnya. Lumayan lah Oh. di internal tuh. Siapa ini? Gitu. Ngomongin YouTube lebih dari TV lagi gitu kan? Iya gitu maksudnya. Sempet lah ada beberapa waktu ini jangan diundang dulu lah gitu. Karena ada nyebut kata-kata YouTube lebih dari TV. Iya. Tapi gitu. ternyata sekarang TV pun masuk YouTube. Iya. Iya YouTube kan? juga kan TikTok lebih dari YouTube. Iya. Wah, iya bener. Buat Gen Z. Iya. Buat kita millennials kayaknya tetap butuh Tetap dah, YouTube, Tetap YouTube. Memang kalau apa namanya gue pernah denger cerita gara-gara lirik itu cukup krusial tuh. Bahkan artis TV pun dalam tanda kutip itu tuh cukup ofensif ke kita. Padahal tujuan kita bukan itu kan. Iya. Lagu Gegas itu sampai sekarang menurut gue Bon cukup futuristik. Betul. Karena kan lirik gue anak pejabat negara sukanya bikin huru hara. Sampai sekarang kan kita tahu kabar-kabar yang kemarin Mario Dandi apa segala macam. YouTube lebih dari TV, ya kan? Iya betul. Ya kan makanya jadinya gitu. Jadinya masih Itu apa? lu ikut nulis liriknya. Ikut Bon. Itu satu orang setiap bisa Reza Arab nulis sendiri, Jovinya nulis sendiri. Bagian keresahan lu apa gitu kan? Iya, masing-masing. Jadi emang kita tulis dan awalnya kita nggak tahu bakal seviral itu sih. Yang tadinya seneng-seneng aja tiba-tiba viral. Emang kalau mau viral itu Bon, Iya. nggak bisa nggak bisa di set. Maksudnya nggak bisa. Gue nulis lagu nih viral nih mal. Setuju. Nggak bisa. Setuju. Weird Genius tuh kan waktu bikin Lati ya udah bikin aja kan. Ternyata dia bikin ada yang lebih bagus dari Lati. Dia judul lagunya lagu baru gitu. Ternyata nggak seviral Lati. Iya betul. Karena Arab pas di press conference dia ngomongnya gini, ini lagu pasti lebih viral daripada Lati, jauh lebih bagus. Emang secara musikalitas jauh lebih bagus karena kan grow up. Ya. Lebih bagus. Cuma nggak bisa. Ya betul. Iya, kayak misalkan Jakarta hari ini deh. Misalkan kita ngomongin Jakarta hari ini.
menurut gua sulit lu bikin tandingannya Jakarta hari ini gitu. Betul. Karena lu viralnya tuh druk langsung gitu. Sebenarnya Serana sih yang lebih. Apa itu? Oh iya, Serana yang lebih banyak. Betul. Karena di Spotify 56 juta. No. Berapa? 215 juta. Anjing. Serana. Lagu duluan mana tuh, Serana sama Jakarta hari ini? Serana dulu. Serana dulu. Serana dulu. Baru Jakarta hari ini. Justru Jakarta hari ini ketariknya karena Serana. Oh. Serananya boom, dia ketarik tuh gitu. Orang jadi tahu ada Jakarta hari ini. Oke. Soalnya tadi ada yang nanya juga pas gua lihat di Instagram, Serana itu jadi maksud lagunya apa, Bon? Sebenarnya, Bon? Oh, udah ke situ nih sekarang. Iya, udah sambil. Gua kira tadi bahas TV masih bahas. Oh enggak, udah nanti aja siapa tahu masuk lagi kan ada obrolan pasti. Iya. Tapi nanti kita ngomong karena dulu Bonix ternyata kerja di Net TV tapi sekarang udah cabut ya. Karena udah nggak penting katanya TV. Enggak ada kok. Jangan gitu, bos gua mantan bos gua masih suka nontonin. Iya masih. Iya. Siapa mantan bosnya? Wisnu Tama dong. Bukan ada yang atasan langsung gitu. Kan Wisnu Tama mah jauh lah. Oke. Ya pokoknya untuk bosnya Bonix, Pak bercanda Pak. Iya, gitu, Pak. Bercanda Pak. Belum bisa ngalahin TV mau kita. Jauh. Nah, jadi tadi ada yang nanya juga Serana itu maksud lagunya apa sebenarnya, Bon? Emang ada bohongnya lu? Bon, ngapain gua bohong sih, Bon? Memang belum ini itu. Serana Serana inspirasi dari mana? Wah, mana? Enggak ada. Enggak ada. Terus ada yang nge-tag 30 Second to Mars. Oh, iya betul. Jadi gimana? Serana. Apa itu? Iya. Serana tuh artinya termenung. Oke. Duduk itu secara arti ya. Itu Oke. serana dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Artinya termenung, duduk gitu. Tentang perenungan gitu, tentang lu kehancuran lu gitu kayak tentang itu sebenarnya. Oke. Dan itu kenapa di tag 30 Second to Mars? Karena ada part yang mirip memang. Yang part yang mana, Bang? Ada yang wow. Oh, King and Queens. King and Queens. Dan kayaknya gak gua doang deh, Last Child pun ada kok. Semua ada, Piwi juga mah ada. Piwi mah For Glory. Iya. Dia yang ngaku sendiri, dia bilang sendiri. Gitu. Oh, jadi lu ambil part itunya King and Queens Gua itu. gua ambil itunya. Lah, For Revenge sendiri sampai sekarang lu menamai genre lu apa? Gue nyebutnya apa ya sekarang ya? Iya, karena kan waktu itu Tita pernah datang ke podcast ini, gue nanya Stereo Wall, gue bilang Stereo Wall emo gak sih? Enggak, bukan, kita mah pop doang. Pokoknya apa gitu, gue lupa Tita ngomong apa. Intinya bukan emo, bukan apa gitu. Nah kalau For Revenge apa genrenya? Kalau For Revenge emo. Menurut lu emo berarti? Menurut gue emo. Oke. Secara garis besarnya tuh masih emo lah. Lu masih ngomongin patah hati, masih emosi lu masih ngomongin itu gitu. Iya. Entah itu akhirnya jadi populer dan akhirnya disebut pop, ya udah gitu. Cuman kalau For Revenge ya emo. Kan segala sesuatu ketika dia udah populer ya udah jadi pop gitu. Karena udah populer gitu. Iya, bahkan Drake aja sebenarnya hip hop kan dibilang pop star, jadi pop. Berarti emo ya. Kalau misalkan kita bedah genre sedikit gitu ya. Berarti kenapa dianggap emo? Karena emo itu digambarkan dari lirik-liriknya berarti ya. Kalau pemahaman gua dan yang gua yakini dari liriknya sebenarnya, dari liriknya yang memang lu ada anger di situ, ada hopelessnya di situ, terus ada lu dan diutarakan dengan emosional gitu. That's emo. Emo ya. Makanya gua kalau misalnya dengerin albumnya Hindia yang sekarang gitu, yang terakhir, itu emo, kayak gloomy gitu, terus kayak sedih. iya kan, ya kayak apa ya? Iya. Hopeless aja gitu itu lagu-lagunya gitu. Iya, dan itu waktu Baskara datang ke sini dia cerita kan kalau bikin lirik itu katarsis ya. Maksudnya dalam tanda kutip dia merasakan hal yang ada di album itu yang lagi dia rasakan ketika menulis itu, dan itu maksudnya seasonnya lagi COVID kan. Ya. Jadi depresi aja yang ada di dalam dirinya dia, keluarlah akhirnya lirik lagu kayak gitu. Nah kalau lu yang parade patah hati, perayaan patah hati dong. Parade, gue berubah. Perayaan patah hati. Iya, si perayaan patah hati itu berarti momennya lu lagi sakit hati dong, Bon. Kalau perayaan patah hati itu gue sama Wiranagara, lu tau Wira? Tahu kok, stand up comedy. Iya. Terus gue bikin lagu itu bareng dia. Jadi kalau lu denger lagunya itu ada puisi yang bawainnya Wiranagara. Itu waktu ada perayaan patah hati itu, waktu itu memang lagi COVID juga, terus memang gloomy banget kan, terus ada satu part memang kita bikin part tuh memang yang kayak ini tuh terlalu dark aja gitu untuk diisi lirik. Akhirnya gue minta tolong Wira, akhirnya dia isi, gue cuman cerita lagunya tentang apa, Bon? Tentang patah hati, gue bilang. Gitu doang.
Ya gitu, Dia bikin puisi yang panjang 3 menit kalau lu denger lagunya. Heeh. 3 menitnya adalah puisinya Wira di situ. Oke. Gitu. Dan itu lu lagi patah hati nggak? Lagi Lagi patah hati. Itu belum pacaran sama Tita tuh. belum lah. Sama Tita tuh jauh. Bahkan saat gua rekam lagu Jakarta Hari Ini, terus gua syuting video klipnya itu rilis, itu tuh gua nggak pacaran. Iya, Tita cerita. Iya, Belum pacaran itu. Justru after Jakarta Hari Ini. Ya karena Tita tuh punya pacar, lu juga punya. Gua punya, betul. Nah, berarti inspirasi lagu ini mantan lu itu yang waktu masih Jakarta Hari Ini itu dong. Gua mau nyebut takut Tita marah ya. Enggak, kayaknya mah dia orangnya chill banget itu Dia orang. chill banget sih, santai banget. Ya walaupun lu kan Santai dia banget. Scorpio ya. Gua yang Scorpio. Iya dia Gemini. Gemini. Sorry. Kan harusnya katanya Tita lu berseberangan sebenarnya. Iya, Cuma iya, akhirnya iya. jadi pacar Iya, juga. iya. Nah, Betul. itu berarti ya sebenarnya ada inspirasi sedikit ketika membuat lagu itu secara nggak langsung ya. Karena kan secara timeline perayaan patah hati itu di situ kan. Iya betul. Betul. Sebenarnya kalau album gue yang Perayaan Patah Hati babak 1 itu tuh memang satu inspirasi yang sama gitu jadi sebenarnya nyambung lah antara Serana terus ke Perayaan Patah Hati terus ke Jakarta Hari Ini gitu. Oke. Dalam satu inspirasi yang sama sebenarnya. Ya dan For Revenge sendiri sebenarnya dari album ke album tuh lu sangkut pautin gitu kan. Iya. Kayak ada ceritanya lah, misalkan story-nya yang ini tuh apa benang merahnya, tapi nanti ternyata masih nyambung di part album selanjutnya gitu ya. Betul ya, makanya yang album yang kemarin Perayaan Patah Hati babak 1 yang sekarang gue lagi nyiapin yang babak 2-nya. Oh sekarang ini? Ya, gue baru rilis single yang Sadrah kemarin judulnya. Iya, gue denger tuh tadi malam tuh. Betul, itu akan gue lanjutin terus bersambung lah ke lagu-lagu selanjutnya. Gitu. Oke. Nah kalau menurut lu pribadi Serana sama Jakarta Hari Ini kenapa seviral itu, Bon? Gue nggak tahu ya, maksudnya gue nggak pernah punya formulanya. Iya, dan gue nggak kayak Reza Arab yang bilang ini bakal viral gitu. Ah. Enggak, gue juga nggak pernah kebayangin ke situ gitu. Ya. Maksudnya ya lu bilang tadi gitu, nggak sebuah karya yang ini bakal viral, enggak juga karena semua ada waktunya gitu. Dan ada masing-masing karya tuh pasti ada lucknya lah. Oke. Menurut gue luck aja sih. Karena bisa jadi waktu itu gue rilis lagu Serana Jakarta Hari Ini tuh ketika pandemi, which is gue cuman rilis video klip segala macem dan gue nggak pernah promoin itu secara off-air kan karena nggak bisa. Dan itu baru ada impactnya tuh justru setelah pandemi, which is 2 tahun setelah itu dirilis. Iya. Gitu. Jadi kayaknya mungkin karena orang dengerin lagunya terus pas banget. Abis 2 tahun setelahnya gue manggung, gue off air, orang lihat gitu. Mungkin dari situ ya, jadi ada kekangenan orang sama off airnya. Terus mungkin juga selama pandemi ada emosi yang ketahan. Ketika itu pandemi kelar tuh kayak semua diluapin gitu. Iya. Dan ini apa namanya? Gue baca komen di YouTube-nya Jakarta Hari Ini aja lagu itu ya. Gila, gue baru tahu lagu ini 2 tahun kemudian. Jadi ada banyak banget yang komen gitu. Jadi kayak baru 2 tahun. Dan lu tahu nggak kenapa For Revenge tuh jadi viral? Karena waktu itu kan zaman pandemi dan zaman setelah after pandemi ya, kita tuh kan TikTok lagi viral banget ya. Iya, semua orang serba TikTok gitu. Gua ada pas lagi di timeline gua tiba-tiba ada orang nangis-nangis nonton konser. Dan itu viral banget. Maksud gua ada apa ini kok nangis-nangis nonton konser? Ternyata nonton For Revenge. Oh, okay. Entah itu lagu yang Serana atau yang Jakarta Hari Ini. Pokoknya antara itulah. Dia tuh nonton sampai nangis-nangis dan itu cukup viral banget di TikTok. Karena nonton For Revenge sampai bobo spanduk, tapi nangis cewek-cewek hijab nangis gitu-gitu. Dan itu viral banget, Bon. Gitu kan lu gak nyangka kan kalau lu bikin lagu itu orang nonton konser lu nangis kan? Iya betul, gak pernah nyangka gue. Nah, jadi maksudnya kalau misalkan lu mau bikin lagu formulanya apa kalau based on yang nulis lirik siapa lu? Gua. Nah, formulanya apa, Bon? Berarti, Bon? Gue gak tahu kalau bisa lu nanya formula apa, ntar lu lakuin juga kan belum tentu viral juga. Bener. Gitu, karena memang itu gue bilang ada lucknya. Tapi kalau gue selalu percaya ya lu bikin sesuatu yang memang lu rasain satu gitu. Terus artinya relate sama diri lu dulu aja dulu, relate sama diri lu dan mudah-mudahan akan relate sama yang dengernya gitu. Terus lu packaging dengan yang semaksimal lu gitu, yang bagus. Terus lu punya manajemen yang bagus, which is lu akan memasarkan itu dengan baik juga gitu. Lu tahu caranya gimana segala macam. Nah, selanjutnya lu tinggal nunggu lucknya aja. Kan yang susah itu ya.
Iya, lucknya Ya. itu. Tapi gua kalau ngobrol sama Opa Fadli, Oke. luck itu datangnya dari orang-orang yang doain lu gitu dia bilang. Jadi kalau misalnya ada di IG lu sukses ya bang segala macam, nah itulah dari situ luck lu. Oh, ada begitunya ya. Itu kata Opa Fadli. Gue percaya itu sih kayaknya. Iya ya kan, dan sekarang itu musisi zaman sekarang itu kan semuanya serba single. Jadi bukan Ya. yang album kayak zaman dulu ya. Betul. Sulitnya adalah sekali resiko untuk jadi one hit wondernya gede gitu. Iya. Karena cuma satu single, udah orang suka itu ngeluarin lagu satunya nggak peduli gitu loh. Nah lu kan hidup di era itu kan sekarang kan. Kalau Betul. India bodo amat. Sekarang Betul. mah gue keluarin satu album aja terserah lu Yes. mau suka lagu yang mana. Tapi ternyata works akhirnya dari satu album itu ada beberapa lagu yang memang akhirnya disukain sama orang. Orang milih jadinya karena nggak dikeluarin apa. Nah lu gimana cara mengatasi supaya nggak jadi band one hit wonder gitu? Kalau gue selalu apa ya? Ya momentumnya jangan sampai hilang sih. Makanya jangan sampai tiba-tiba gue udah ngeluarin Serana terus gue nggak ngapa-ngapain untuk rilis single selanjutnya. Itu kan mesti di maintain juga sebenarnya gitu. Dan apa ya? Kayak sekarang pun kalau lu perhatiin kan yang naik tuh back catalog gitu. Itu apa? Lagu-lagu lama. Iya kan? Oke, Kayak oke. misalnya Geisha gitu kan lagunya Iya, tiba-tiba ini lagi gitu. Terus Giring kemarin iya, nyanyi Niji lagi. gitu kan. Makanya bang, jangan masuk politik bang. Lu sih, kan ditolak lu sama band lu kan. Gak enak lagi ditolak. Iya, udah pernah datang soalnya ke sini bang Oke, Giring. oke. Iya, dia cerita udah. Last Child gitu misalnya Iya. kan, ya kan tiba-tiba ya nggak ada yang nyangka gitu lagu lu yang berapa tahun lalu itu bisa ada umurnya, ada waktunya lah, tiba-tiba 5 tahun ke depan. Oh, kenapa nih tiba-tiba boom gitu kan? Terus Pamungkas deh, To The Bone. Itu kan kayak 2 tahun juga ya, 2 tahun apa 3 Ya tahun? pokoknya lagu berapa tahun Iya lah, gitu, ada umurnya. Jadi Iya. sebenarnya jangan gue rilis, gue pengen viral, ya jangan gitu juga. Gitu. Karena Mungkin ada nanti. sesuatu, ada waktunya juga. Iya ya, karena mungkin misalkan lu nulis lagu, misalkan Virgon gitu ya. Virgon nulis lagu Diary Depresiku adalah ketika di saat itu dia masih perasaannya dia masih merasakan hal yang itu kan. Dia bikin lagu itu viral, ternyata baru relate ya adalah di generasi 6 tahun ke depan. Nah, iya betul. Dan Virgonnya mah udah dewasa, udah wah lu kok baru suka Diary Depresiku kok sekarang? Lah guanya sekarang udah gak peduli sama guanya, udah banyak uang apa, udah kayak gitu kan. Virgonnya. Iya, misalkan gitu loh. Bahkan Lachel aja jadi naik lagi karena perselingkuhan berbagai segala macam kan. Jadi kayak didengerin lagi gitu. Gua gak mau mengiyakan itu. Iya. Inara udah pernah datang ke sini. Virgon datanglah Virgon, jangan sombong lah lo. Gila. Gua kalau jual gitar kan ke lu. Iya jadi gitu. Jadi gitu. Akhirnya Bon. Gen Z akhirnya penasaran, Ternyata Last Child punya lagu yang lain, terus biar relate juga sama gua gitu kan. Jadi Iya, Sandra mungkin 3 tahun ke depan baru. Jangan setahun lah. Ya kata, ya enggak juga ya, Iya, mungkin iya. aja gitu. Oh gitu-gitunya ya. Memang luck itu emang mau nggak mau nggak bisa kita kesampingkan. Itu kayaknya faktor penting juga di luck Iya penting ini. itu, sangat penting sih. Iya ya. Gue bahkan waktu itu pernah ada si Stefan Pasaribu. Stefan Pasaribu ya? Astagfirullah bener. Stefan Pasaribu datang ke sini. Jadi kita tuh lagi ngobrolin soal kenapa lagu-lagu zaman dulu itu atau album-album zaman dulu itu bisa se-booming itu. Ternyata memang kalau kita bedah judul album-album yang zaman dulu itu tuh kayak doa. Misalkan album sebuah kisah klasik untuk masa depan. Oh, I see. Jadi kayak ya sebuah kisah klasik untuk masa depan jadi bagus gitu. I see. Terus habis itu misalkan album Pandawa 5 apa pokoknya. Pokoknya Dewa gitu. Kan Pandawa 5 kayak Superstar 5 gitu. Jadi judul-judul lagu itu mempengaruhi gitu. Gue juga bahas soal kenapa waktu itu sempat ada cerita-cerita ini kok almarhum Glenn Fredly kisah percintaannya nggak pernah mulus, ada aja masalah. Begitu punya anak beliau meninggal dunia segala macam. Karena lu bayangin setiap kali beliau manggung dulu dia harus bawain Januari lagu sedih terus. Ini ke akhir cerita cinta. Jadi penonton menyanyikan itu mengamini Glenn Fredly almarhum menyanyikan itu dan mengamini, jadilah doa gitu. Iya, gue setuju sih. Iya itu setuju. Gue setuju. Lagu tuh doa. Kalau gue setuju. Gue juga mengalami sih. Maksudnya gue pernah bikin lagu judulnya Jentaka. Artinya sial, celaka. Gitu. Oke. Gak lama setelah itu kayak band gue hampir bubar segala macem lah, banyak lah menimpa gue. Ya benar doa. Karena ketika gue nulis itu apa yang gue rasa, ya benar kayak diamini sama gue. Terus orang denger tuh kayak mengamini juga gitu.
Iya sama kayak doa ya bener. Iya Setuju kan? gua setuju. Makanya jadi bikinlah judul-judul album itu yang positif kan? Positif. Kaya raya gitu. Perayaan kaya Kaya raya. raya iya gitu-gitu bisa. Ya misalkan Bisa. gitu. Tapi Betul, kalau betul. perayaan patah hati masih catchy lah untuk dibaca dan perayaan patah hati masih oke lah dan relate sama orang yang patah hati akhirnya kan. Iya. Jadi doa juga. Jadi doa maksudnya kalau patah hati lu jangan sedih-sedihan lu. Ya, Rayakan. merayakan gitu. Nah, tapi kita balik lagi ke sebenarnya For Revenge ini ada di tahun 2006 kan. Lu tadi 2006. 2006 terus lu sempat resign dulu, cabut. Cabut gua Di 2000 berapa? 2015. Oh, dan dari 2006 ini lu ngeband terus sih sama For Revenge nih. Enggak, gua masuk ke For Revenge 2009. Oke. Jadi 2006 tuh siapa vokalisnya? Bukan lu? Bukan. Oke. Bukan gua masuk 2009. Ya. 2 album gua sama For Revenge sampai 2015. Cabut 5 tahun lah. 2020 gue baru balik lagi. Di Jakarta Bandung nih For Revenge dulu. Bandung Berarti Bandung. ya. Oh berarti memang era-era kemasan Bandung nih termasuk For Revenge ada di situ ya. Enggak, kayaknya enggak ada di situ gua. Kayaknya itu masih enggak ada gua Nggak ada di di situ era ya. kemasannya Rocket Rockers, Closet kayaknya enggak ada gua di situ. Oh iya Billfold gitu ya. Billfold gitu. Bandung mah gila-gila. Akhirnya ada dan itu zaman lu awal ngeband berarti lu diajak sama For Revenge gantiin vokalis yang lama. Betul. Ceritanya gitu. Betul. Gimana kenapa bisa menemukan lo tuh For Revenge tuh dulu? Apa ya? Dulu kan kalau di Bandung kan banyak acara ya, Iya. banyak gigs gitu. Terus For Revenge lumayan terkenal waktu itu. Ya gua tahu lah karena gua pernah dengar lah nama For Revenge gitu di skenanya ya. Terus abis itu dia vokalisnya cabut. Kayak gua pernah satu basisnya For Revenge waktu itu minta tolong ke Jolly Jumper, lu tau gak sih? Pernah dengar gue Jolly Jumper. Itu Benimo juga Iya, Jolly 2002-an. Nyanyi ke Gue taunya Good Boy Badminton. itu kakak gua drummernya dulu. Oh masa? Iya. Oh iya gue tahu itu. Itu Jibe tadi yang di luar, itu roadman-nya itu. Oh gitu. Gue tahu itu. Tahu ya? Iya tahu Good Boy Badminton. Keren. Iya terus. Udah nanya ke Coki Jolly Jumper, nanya dia nyari vokalis lah di MySpace nanyanya. Anjing. Baru Coki ke kakak gua. Dulu kakak gua masih di Good Boy Badminton, dia nanya nyari vokalis. Akhirnya gua gitu. Lu aja nih mau enggak gitu. Ya coba. Ayo deh, karena gua tahu For Revenge tuh waktu itu gua tahu lah band For Revenge gitu. Dan lu tahu bakat lu menyanyi itu dari mana berarti? Kan lu sebelum-sebelumnya gak ngeband dong sebelum-sebelumnya. Enggak. Nggak Tapi ngeband, gua kan? main band dari SMA. SMA tuh gua main band. Udah vokalis apa? Udah sempat- vokal. Mainin lagu apa lu SMA? Lagu-lagu ini. Yang lu cover apa? Thrice. Buset. Stare at the Sun tuh. Thrice. Udah imo-imo. Udah. Karena yang masuk ke gua pertama ya itu emo 2000-an gitu. Lone Atlas gua masuk. Oh, Chiodos gitu. Chiodos, gua suka banget sama ya itu Craig Owens. Like Owens. Iya itu Chiodos, terus dia bikin Cinematic Sausin, Sunrise, iya. baru ke Seosin segala macam gitu. Dari situ. Oh udah lu core-nya aja udah Thrice ya dengerin awal-awal ya. Thrice. Jadi udah terbiasa untuk lu nyanyi-nyanyi yang model-model kayak gitu. Iya. Oke, Ya, baru bahkan dulu gua scream juga. sampai Gitu. sekarang bisa masih? Enggak, gua waktu itu udah scream gua ada satu waktu gua digurah. Anjing digurah. Digurah sosokan ya. Karena biar bisa ini. Iya, biar gua kan sosokan aja gitu kayak kan vokalis ya gurah cobain gitu. Malah jadi ringkih. Jadi kalau scream gua takut putus ya gitu. Malah berasa gitu ya. Padahal katanya gurah malah bikin lebih plong ya. Kan sotoy gua waktu itu. Ya udah jadi enggak pernah scream lagi, udah jadi enggak bisa scream lagi. Terus band pertama lu apa sebelum For Revenge? Ada namanya nggak? Namanya apa? Masih ingat gak lo? Band pertama lu apa, Bon? Namanya ya? Iya. Brother Bubble lah. Itu alirannya emo. Emo. Oh dari dulu lu emo ya. Brother Bubble. Gue tuh soalnya era gue bukan. Lu kelahiran kapan sih, Bon? Sama kayak lu kayaknya. Apa 9? 90. Oh berarti lu di bawah gue setahun. Ya. Tapi gue soalnya kalau lu ke punk punk banget. ya? Iya, maksudnya gue jadi kalau lu Thrice gitu-gitu dengerin gua emang sausin. Cuma memang kadang-kadang lagu emo tuh ada beberapa yang nggak masuk aja di gua terlalu apa ya. Bahkan sampai sekarang Alessandra tuh kadang-kadang ada beberapa lagu yang gua kayak nggak masuk aja tetap gitu. Alessandra gua nggak sih. Soalnya kalau ininya apa namanya dulu kan zaman Alessandra viral itu gara-gara gua nonton video klip Ambrosia kan mereka muter-muter gitar kayak gitu-gitu. Ya. Viralnya band screamo emo itu zaman dulu karena aksi panggung itu. Betul.
Gitu. Basis gua dulu suka gitu-gitu juga. Muter-muter, Iya, iya kan? Iya. Nah di situ gua baru tahu band emo screamo, bahkan My Chemical Romance saja. Kalau MCR kan nggak pernah tuh ya. Gak pernah, emang udah keren aja. Gak butuh aksi panggung, gak butuh headbang. Tapi gue besarnya jadinya punk banget, kayak akhirnya Rancid yang didengerin. Nah, kita kayak bertolak belakang gitu loh. Tapi kan masih inilah satu jalur lah. Ya, betul. Nah lu gak di awal bermusik gak suka sama punk gitu, maksudnya yang jangan gitu dong, jangan menggiring. Kan, maksudnya kan jadi suka, kayak Sum 41 gitu. Dengerin gue Sum 41 denger. Tapi lebih emo ini lebih masuk aja di lo gitu. Lebih masuk karena memang gua orangnya apa ya? Ya ini aja. Gua culun banget gua dulu. Terus kayak gua sama cewek ditolak-tolakin mulu gitu. Pas banget sama denger dashboard konvensional tuh kayak masuk di gua banget gitu. Gitu. Jadi liriknya emang udah ini ya, lirik emo tuh udah nyangkut di lo gitu ya. Ya, gitu. Emang depresi sih lagu-lagu emo ya. Helena gitu kan kurang depresi apa gitu. Jadi memang gue dulu pernah iseng tuh mau dengerin kompilasi emo, pokoknya kompilasi band emo. Gue denger dulu gak ada yang masuk gue. Serius? Emang harus emonya harus yang mainstream gitu. Terlalu sedih apa ya? Mungkin perasaan gue yang lagi happy kan. Jadi nggak masuk aja. Kalau gue lagi sedih, lagi patah hati, mungkin gue nyetel lagu emo, masuk nih. Mungkin gue jadi happy, jadinya kan kayak She's my cheerleader, jadi bahagia gitu kayak. Rockers itu ya. Iya jadinya gitu, jadi bawanya jadi happy gitu mungkin ya. Iya. Gitu. Nah, lu masuknya ke emo, terus habis itu sebenarnya ke popang dulu sebenarnya, karena kan kakak gua dulu tuh drummernya Rocket Rockers. Siapa? Sebelum Good Boy Bad Meets, sebelum Ozom. Oke. Doni namanya. Jadi sebelum dia ke Good Boy itu Rocket Rockers dulu. Jadi masa kecil gua masih SMP waktu itu selalu dicekokinnya sama yang dia dengerin. Gitu. Blink, Sum 41 gitu. Iya. Dia selalu itu, terus gue juga jadinya keracuninnya sama lagu-lagu Rocket Rockers, Soundtrack for Your Life tuh album pertamanya dia. Ya, bahkan gue disuruh jualin ke teman-teman gue di sekolah tuh album itu. Gitu, jadi ke situ dulu, terus baru sama kakak gue dikasih emo itu. Gambar TV tuh, video ininya, covernya. Iya. Gua waktu itu kan gue besarnya kumis. Iya, gue kan besar itu ada kakak gue. Itu ada tuh. Soundtrack itu belum Ozom soalnya ya. Belum. Jadi gue ras bebas loh. Gue pas Rocket Rocks album itu ya, itu kan gue di Samarinda tuh, jadi dapetin album band Indo ini kan sulit banget ya. Jadi ada waktu datang album Rocket Rockers itu gue lupa masuk di Stara atau mana gitu. Pas gue dengerin, kita orang Samarinda nih yang biasa ngeband punk gitu. Pas kita dengerin album itu, kita kayak amazed gitu, kayak bisa band Indonesia bikin lagu begini ya. Bule-bulean gitu, maksudnya dengan catchy gitu. Ada band ternyata dari mana, dari Bandung. Wah, itu kayak keren banget Rocket Rockers. Dia menginspirasi banyak orang. Iya, menginspirasi lah gitu. Dan itu akhirnya lu dengerin itu semua, kakak lu akhirnya dengerin, coba menghasut lu dengan lagu-lagu emo. Iya. Sukalah lu dengan emo. Betul, gitu. Yang paling nyangkut apa di lu sampai sekarang bandnya? Dari dulu sampai sekarang nyangkut banget. Sekarang Yellow Card. Masih itu. Masih tuh. Dashboard masih ini juga. Masih itu masih nyangkut ya. The Use juga nyangkut itu. Mau konser sama Avenged. Iya ya. Iya. Itu masih nyangkut sampai sekarang. Nyangkut. Nah, terus lu ngeband tuh akhirnya sama 2009 lu ngeband sama For Revenge setelah. Nah, For Revenge sih lebih ke dulu tuh Ciodos dia. Anjing ada screamnya dong. Iya memang, kalau dengerin album pertamanya post hardcore dia. Screamo kalau kata orang. Iya. Dia lebih ke Ciodos. Okay. Terus yang gue juga dengerin, gue suka tuh band-band emo yang suaranya tinggi tuh gue suka lah gitu. Oke. Gitu. Klop aja, makanya gue mau. Ya, gitu. Killing Me udah ada waktu itu, udah ada dong. Killing Me udah. Gue sempat beberapa kali main tapi jauh lah. Killing Me sini gitu, gue masih jauh. Iya, karena di Jakarta aja sih. Jadi udah beda. Oke, berarti udah tuh gabung 2009, 2015 tuh cabut. Kenapa cabut tuh? Karena udah nggak ada no hope aja nih, nggak ada masa depan ini bandnya. Gitu. Apa sih ngeband gini, gue butuh uang UMR lah. Hidup apa sih kalian? Iya, karena gue baru lulus kuliah. Di mana kuliah, Bon? Unpad. Jurusan? Jurnalistik. Oke, berarti lu Jatinangor ya? Jatinangor. Lu Unpad apa? Enggak, banyak teman aja. Banyak. Iya, Jatinangor. Enggak semua ini Unpad. Ada jalan, apa sih nama jalan terkenal tuh?
titit. Apa sih pokoknya Apa jembatan cincin apa? Pokoknya ada satu, gue lupa sih, pokoknya gue dulu anak Unpad jangan ke gang apa gitu, pokoknya lupa Gua juga. Ya terus Ya apa tadi sampai mana? ya 2015 lulus Iya. kuliah di jurnalistik. Iya, akhirnya gue udah lulus. Gue kerja, keterima lah di Jakarta gitu. Langsung Jadi, Net TV. ya langsung Net TV waktu itu. Anjir hoki juga ya, langsung Net TV tuh keterima ya. Oke ya bisa disebut hoki. Iyalah Net TV lagi viral itu 2015. Bener. Banyak yang Oke. pengen masuk kan. Ya keterima, akhirnya lu pindah Jakarta. Iya, maksudnya gue nggak akan bisa karena kan gue jadi kreatif waktu itu dan gue rasa gue udah tahu itu di TV tuh lumayan lah kerjanya. Jadi kayaknya gue nggak bisa kalau sambil main band gitu. Dicabut tuh. Cabut. 2015. Cabut. Terus gak happy kan kerja di TV, lu bilang kan? Happy 8 tahun gue happy gimana nggak happy? Oh iya 8 tahun lu gila. Kerja di TV itu dulu impian semua orang loh. Iya tapi itu bang cita-cita gue dari kecil tuh gue pengen deh ini TV. Kerja di TV. Bikinnya gimana ya gitu kan? Ya akhirnya kerja tuh di TV Akhirnya tuh. di TV. Nah kerja di TV apa segala macam, akhirnya lu resign dari Net TV. Resign. Yang memutuskan lu resign karena berarti gini, kan selama Net TV ini kerja 8 tahun ini, lu balik ke For Events-nya kapan, Mon? 2020, which is 5 tahun setelah gua. Pas Covid dong. Iya. Jadi waktu itu belum Covid. Jadi Ya waktu itu. Februari berarti. Ya awal-awal. Jadi Serana lagu ya single baru itu gua baru rilisnya di Januari Februarian. Tiba-tiba kayak gua udah ini udah pede gitu ya, kita manggung lagi gitu. Covid ternyata kan. Lah gua tuh lihat di Spotify 2018 tuh ada lagu tuh For Events ngeluarin tuh. Itu tuh bukan lo tuh ya? Bukan. Ntar ada kok. Ntar gua tadi kita cek Auris ya. Stella ya apa? Karena gua dengar ini lagu 2018 aja udah oke juga nih ntar ya. Di apa sih? Ntar. 2018 itu ada The Universe. Iya, itu bukan lu? gua, bukan. Oh. Derana juga. Derana itu baru gua balik tuh rilisan pertamanya Derana sama Serana. Oh, Jentaka pun sebenarnya satu lagu aja ya. Iya, itu single-single aja. Lah ini siapa, muka siapa, Bun? Faisal Permana. 510. Collab. Yes, featuring. Featuring. Oh, gitu. Jadi The Universe masih vokalis yang lama. Yang lama. Terus kenapa lu memutuskan balik For Revenge? Diajakin lagi gua. Pas 2019-an akhir tuh diajakin lagi sama gitarisnya si Arif. Oke. Mau balik lagi nggak? Loh, lu kan bukannya punya vokalis? Hah? Iya mau dikeluarin gitu. Oke. Ya ayo gue bilang. For Revenge gokil juga, maksudnya bertahan loh dari 2006 gitu. Iya. Sampai 2000 sekarang tuh masih bertahan gitu, nggak bubar-bubar, ganti vokalis doang kan? Iya. Makanya gua selalu salutnya sama drummer gua si Cimot. Dia dari ya itu dari 2006 dia sampai sekarang dia pertahanin terus itu band. Maksudnya siapapun keluar masuk dia tetap di situ, dia tetap nggak mau bubarin band itu gitu. Gak mau ya? Ya, jadi kalau misalnya Serana, Jakarta ini segala macam itu akhirnya sebegitunya, gue bilang itu lucknya Cimot yang sudah bersabar sekian tahun gitu. Ya gue percaya sih kayak gitu-gitu sih. Gitu. Soalnya kalau kadang-kadang kalau misalkan kita mau lihat ada lagu viral baru sekarang gitu ya, kita ngelihat track record ternyata ngeband udah lama. Iya, Ternyata kan. bukan musisi baru. Betul. Gitu. Jadi udah emang Tuhan memberikan lucknya tuh di saat yang tepat. Subhanallah. Gila. Masih vibes lebaran. Oh gitu. Lebaran. Jadi ditawarin lu masih mau ngeband gak gitu. Iya, lu mau main band lagi enggak? Terus Gue sebelum Mama itu sempat ngeband juga sama drummernya Stereo Wall. Namanya Erin nama bandnya. tapi nggak jalan. Jalan cuman rilis lagu doang karena gua nggak ada waktu buat manggung juga kan waktu itu Masih karena manggung. sibuk. Gitu. Berarti ketika diajakin lagi, ayo gue bilang ayo. Karena waktu itu posisi gue juga lagi patah hati lah. Jadi gua butuh satu media untuk meluapkan ini gua gitu. Patah hatian gua gitu. Jadi ya ayo pas banget lah momennya gitu. Ya ayo. Cabut Net TV kapan? Sorry. Tahun lalu 2023. Oh jadi di situ posisinya sebenarnya lu masih bekerja di Net TV. Masih. Makanya kalau lu lihat video klip gua kan ada Regen, ada si Dustin. Iya. Karena gua memanfaatkan ini Net TV aja gitu. Ya kaget gua iya ada Dustin Tiffany sama Regen. Ada Regen gitu. Oh gitu. Itu lu kan berarti kan 2020 lagi mumet-mumet ya, Bon. Maksudnya pekerjaan lu lagi yang chaos-chaos ya kan?
Tapi lu berani memutuskan untuk mengambil balik lagi For Revenge ini loh maksud gua. Ya itu karena kondisi gue yang mungkin gue juga secara kerjaan jenuh gitu, terus gue Butuh healing. butuh ada media yang gue bisa mengungkapkan itu gitu. Ya udah ayo gitu. Sebenarnya nggak gue niatin yang secara kita serius main band gitu, enggak. Yang penting gue ada media untuk ke situ aja gitu. Oke. Pada akhirnya gue menggarap karyanya dengan apa yang gue dapat dari tempat kerja gue gitu. Makanya gue bener-bener video klipnya gue bikin secara proper segala macam gitu. Gitu aja, kayak butuh mainan aja gue kayak Ya. butuh numpahin ide-ide gue kemana ya gitu kan. Karena kalau di TV gue selalu megang program tuh komedi. Gitu. Jadi ini sisi lain gue lah gitu. Gue butuh yang lain gitu. Di For Revenge gitu. Selalu komedi, ketemu teman-teman gua juga ya. Iya. Terhibur kagak tetap stres juga. Nemenin komika. Kerja ada. Gua kira bakal happy nih. Ternyata gak juga. Gak happy mah happy. Happy lah, anak-anak mah happy banget lah. Happy banget. Dan lagu pertama ketika lu balik For Revenge apa? Derana sama Serana. Jadi itu 2 single yang saling berhubungan dan gua rilis bareng itu. Oke, mantan lu nih beda nih ya, mantan yang apa ini mantan yang patah hati yang di Net TV sama mantan lu yang ketika lu deket sama Tita tuh sama. Satu timeline enggak? Satu timeline. Oke. Mantan lu yang pas Jakarta hari ini. Iya. Beda. Itu udah beda pacar lagi. Beda lagi. Net TV, anak Net TV yang mantan lu yang sebelumnya nih. Yang sebelum ada perayaan patah hati ini yang 2020. Gak usah mancing-mancing. Bukan. Gila. Kayaknya kalau lagi sedih tuh meluapkan di lagu tuh bisa jadi viral ya bang. Harus sedih lu. Oh gitu. Jadi patah hati kan sama mantan lu Net TV ini. Bikin Serana. Ngambek nih si Tita. Iya deh. Enggak lah, Tita baik Pak. Serana tuh artinya apa sih kalau bahasa Indonesia? Itu tadi termenung. Oh ya termenung. Gitu. Oke, jadi udah bikin Serana, lagi patah hati bikin Serana, relate sama semua orang nih ternyata di lagu ini ya. After 2 tahun kan sebenarnya gitu. Tapi kan lu sekarang posisi lu sekarang ini aja lagi happy lah dalam tanda kutip ya, lagi posisi bahagia aja kan. Lu gak bisa lo bikin lagu-lagu emo sedih-sedih. Bisa. Sadar juga gue tulis ketika gue sama Tita kan. Tapi gimana caranya? Yang gue lakukan gue mengingat masa lalu gue. Marah lagi dong Tita lu kalau lu sudah ingat-ingat masa lalu. Karena dia baik sih. Tapi sempat ada sebelum lagu ini ada selamanya yang sama Firsa Besari. Itu Tita marah. Karena lu ngingetin siapa ini pas lagu ini gitu. Oh sempat marah tuh. Tapi belakangan akhirnya dia paham lah. Dia yang apa-apa gitu. Bahkan ada satu momen ya gue bilang gue mentok nih, gue bilang. Tita tuh sampai kayak kita putus dulu aja gitu biar kamu bisa nulis lagu. Yang gak gitu. Ada kayak gue ya Allah gak usah gitu gue bilang. Jangan gitu gue bilang. Oke, terus akhirnya Titanya membolehkan untuk nulis lagu. Ya udah akhirnya ya terserah itu mah, maksudnya lu mau ngingat siapa kek ya udah akhirnya dia. Enggak ada masalah. Gak ada masalah. Sempat ada masalah akhirnya kan enggak juga gitu dia. Lu sama Tita pacaran udah berapa lama sih sekarang, Bor? Total, Bor? 2 tahun. Udah 2 tahun jalan. 2 tahun. Tita udah cerita sih garis besar ya ketika putus terus jalan aja nggak ada nembak tuh Tita cerita. Nggak ada. Tahu udah sampai sekarang udah jalan gitu ya. Iya. Yang bikin lu nyaman sama Tita apa, Bon? Tita cerita nggak? Kalau Tita tuh soalnya tipikalnya kenapa dia nyaman sama lo? Karena dia nggak ketemu setiap hari sama lo. Ya. Jadi sibuk aja masing-masing. Tiba-tiba ada suatu hari For Revenge lagi manggung, Stereo lagi manggung bareng-bareng. Akhirnya collab di panggung, ketemunya pas di situ. Jadinya kayak iya, itu yang bikin itu di nyaman. panggung pertama itu. Di panggung pertama sih. Oke. Apa ya? Itu kayaknya pertama kali gue bawain lagu Jakarta Hari Ini bareng Tita, bareng Stereo Wall-nya gitu di Bandung. Di Bandung terus ya itu kayak di situ sih kayak boleh juga nih gitu. Di situ kayak baru ininya terus pas banget ya Titanya baru putus, gue juga baru putus gitu. Gitu. Lah lu pacaran sebelumnya sama gayanya gitu atau sebelumnya ada aja ketemu setiap hari, Bon, gitu, Bon? Ada. Tiap hari gua ya ini baru sih yang gua jarang ketemu. Ya, secara sebenarnya kan dunianya samalah main band, tapi kan gua waktu itu ya korporat gitu. Ya. Karena kan kita kan freelancer gitu, itu yang gua gak pernah.
Dan Tita baru ngepost tuh yang bukan baru ngepost, beberapa hari yang lalu kayak makan berantem apa pokoknya gitu lah captionnya gitulah. Suka ngepoin. Ya kan saya harus cari tahu tentang bintang tamu saya, riset. Bukan saya kepo. Iya, riset. Kalau nggak gue ngapain gue lihat-lihat makan berantem. Betul. Itu Riset. maksudnya gaya pacaran lu selama ini gimana sih? Kalau yang dari lu ya, Iya, bukan iya, dari iya. yang Tita ya. Gimana Iya. sih gaya pacarannya, Bun? Ya sewajarnya aja. Oke. Iya kan. Sering berantemnya sering. Liberal. Oh, gila liberal. Enggak. Ya gaya maksudnya Sewajarnya aja. sering berantem sering berarti ya, intensitas berantem. Sering, tapi Nah. apa ya? Kan gue tuh cuek ya orangnya ya. Ah. Nah Tita tuh nggak masalah dengan itu gitu. Nggak yang kan ada cewek yang kalau cowoknya cuek dia akan rewel banget gitu. Nah gue nggak ini gitu kalau. Nah Tita mah sesantai itu, makanya gue nyaman sama dia karena nggak pernah yang cemburuan enggak gitu loh. Yang Cemburu sedikit tadi lu doang. bilang cemburuan. Ya, saat itu doang tuh. Oh, sekarang udah enggak. Ya. Nah sekalian cemburu tuh cemburu banget. Oh gitu. Santai lah orang ya. Santai. Lah tapi misalkan nih let's say lu kan pasti ya namanya pacaran pasti ada keinginan untuk menikah lah. Maksudnya gua akan menikah sama dia. Kalau lu nikah sama Tita kan ketemu tiap hari seru bah. Gimana dong? Ya nggak apa-apa kan udah pilihan gue itu mah. Ya maksudnya lu gaya pacarannya nggak pernah ketemu tiba-tiba satu rumah. Ya emang sudah harus ya kan kalau udah nikah masa gue nggak ketemu. Iya maksudnya adaptasinya jadi lebih sulit tuh karena tiap hari ketemu gitu. Enggak juga sih, maksudnya gue juga Oh. ya harus gue biasain juga gitu. Iya. Gitu Iya Kan akhirnya gue jadinya ya udah karena akhirnya gue udah jatuhnya butuh sama dia. Iya. Tapi rencana nikah mah ada. Ada, insya Allah lah. Tapi belum tahu nih kapan. Tahun ini insya Allah. Wes. Kita doakan teman-teman Amin. menikah Amin. sama Tita nih. Wes gila. Gila. Di panggung nyanyi nih. Nyanyi aja Jakarta hari ini. Iya gitu. Oh gitu ya. Jadi memang selama ini tuh gaya pacaran sih kalau dari Tita gue kaget karena lu berdua ternyata jarang ketemu. Jarang ketemu. Tapi sekarang sering sih. Sekarang udah cukup sering. intens. Kalau dulu kan gue kerja ya. Iya. Tiap hari gue nggak bisa. Weekday gue selalu kerja. Weekend gue manggung gitu. Makanya bikin jarang ya. Ya. Itu bikin jarang ketemu. Dan sekarang lu memutuskan untuk keluar dari Net TV karena udah for revenge ini ngatur jadwalnya udah sulit nih. Sebenarnya gue tuh sama atasan gue dibolehkan untuk main band. Ah iya. Terus ya boleh gitu loh asal lu cuti gitu kan. Cuman di guanya aja, di guanya yang jadi nggak enak gitu. Ini ada dua hal yang mesti running. Sementara kaki gue cuma 2, jadi gue nggak bisa nih untuk lari ini ikut lari di 2 ini gitu. Oke. Gitu sampai cuti gue habis waktu itu. Cuti gue sisa 1 kayaknya. Iya. Terus akhirnya gue kayaknya udah harus resign. Dan akhirnya resign. Berarti for revenge ini menurut lu menjanjikan untuk keuangan segala macam ngeband deh berarti dalam garis besar bermusik di Indonesia ini masih menjanjikan nggak untuk jadiin profesi gitu? Gue bilang menjanjikan. Kenapa gitu? Menjanjikan. Karena memang menghasilkan. Karena lu viral. Iya betul. Coba kalau kagak viral, Betul. pasti tidak menjanjikan. Iya kan? Tapi kan nggak bersih dari viral juga banyak loh band yang dia tidak viral tapi dia bisa ya hidup dari situ gitu. Sebenarnya banyak cara lah gitu. Oke. Asal lu serius aja, selalu fokus. Gimana tuh Bon? Coba ceritain Bon. Apa ya? Itu tadi maksud gua ketika lu bikin sesuatu ya lu masih mikirin semuanya. Itu yang akhirnya itu yang bedanya gua waktu gua di For Revenge 2015 sama gua di 2020. 2015 gua kayak udah iya kita bikin lagu udah gitu rilis. Gua nggak memikirkan marketingnya gimana, terus strategi digitalnya gimana, itu tuh nggak dipikirkan gitu. Di 2020 gua benar-benar mikirin itu. Karena lu dapat ilmunya dari Net TV. Betul, karena sudah ada ilmunya. Iya, lu udah gitu. dapat. Jadi gimana Bon? Misalkan anggap aja let's say ada band yang terinspirasi sama For Revenge, terus dia pengen secara manajemen, secara marketing bagus gitu. Berarti step by stepnya apa aja Bon? Step by stepnya. Ah. Yang pertama lu bikin karya dulu. Oke. Bikin karya dulu sebagus mungkin lah. Oke. Secara produksian gitu, mixingnya, masteringnya, terus lu ya secara kualitinya oke dulu itu dulu deh. Itu dulu gitu. Dan lu anggap itu sebagai karya lu yang bagus gitu. Itu dulu. Baru Single nih berarti kita ngomongin single aja iyalah, dulu ya. single Oke, lah. oke. Terus Single baru ke strateginya gimana gitu. Ya tujuan lu mau kemana gitu. Terus gue selalu ini sih apa? Targetnya mau kemana nih? Mau siapa yang lu sasar gitu kan? Karena gue di TV juga begitu kan. Ya. Ada range umurnya segala macam. Oke, umurnya ke 20
35 let's say. Ya baru lu riset juga apa yang relate sama mereka gitu. Di samping ya relate sama diri lu dulu gitu loh. Kira-kira ini bakal relate nggak secara bahasa, secara segala macam gitu. Baru ke strategi lainnya, baru tadi yang luck terakhir itu. Oke. Gitu. Kalau For Revenge ngejar umur berapa? 20-35? Ya secara umur sih ke situ. Berarti lu akan bikin lirik yang relate sama umur 20-35 gitu? Ya sekitaran itulah. Secara itu. Oke. Dan maksudnya Serana dan Jakarta Hari ini cukup relate sama 20-35 ya? Cukup relate ternyata. Coba kita lihat lirik lu ya, kita ya Serana ya coba. Tadi mana Serana. Jadi kita lihat lirik lagunya ya coba ya. Soalnya kata-katanya aja udah Serana aja Senina. Iya memang Senina. Video klipnya dia. Ya luar biasa lu buat memanfaatkan link native ini cukup anjing juga ya. Direkturnya Pev loh. Pevita. Iya. Iya. TV bos, sudah bos. Oke, kita coba setiap masa yang telah kulewati menua bersama kisah tak terganti. Ini serius banget. 20-35 kan tidak menua bersama dong, Bon. Iya dong. Iya. Ada lah yang menua apa sih? Belum nanya. Ya, di setiap masa yang telah kulewati menua bersama kisah tak terganti. Menua bersama kisah tak terganti. Jadi ya apa istilah Gen Z-nya gamon. Oh, gamon ya. Oh itu normal lah, sejak mulai membiru. Oke, menunggu yang berlalu, haru air mata menyala, iringi rindunya. Jika kau merasa sepi, kembalilah ke tempatku menanti sebelum waktu menuntut mati. Maksudnya apa teman? Apa tadi? Jika kau merasa sepi, kembalilah. Kalau lu sepi, gini ya simpelnya apa ya? Simpelnya, ketika lu lagi sendiri, sepi, ngerasa sepi, lu balik lagi ke gua. Gua ada buat lu, gitu lah. Sebelum waktu menuntut mati, maksudnya? Sampai gue mati, gue bakal nungguin lu gitu. Oh, saking cintanya ceritanya lah. Gitu. Oh, dan beritahu ini chorus ya berarti ya. Beritahu aku cara melupakanmu, ini chorus kan? Seperti kuajarkan kau dewasa, beritahu aku cara merelakanmu seperti kau ajarkan ku bahagia. Jadi sebenarnya emang ini jadi bedah lirik. Iya, sambil aja. Karena kan gue tadi bilang berarti kan 20-35. Di mananya yang 20-35 gitu kan? Iya. Berarti kan sebenarnya ini lagu emang sesakit hati itu lu ketika menciptakan lagu ini ya. Betul. Betul. Dan mungkin ada sisi di umur itu yang apa ya? Dia tidak ada satu gengsi atau satu hal lagi dia tidak mau untuk mengakui itu, tapi ada sisi di situnya gitu. Sisi ketika lu ngerasa apa ya? Kalau sekarang bucinnya gitu ya. Kayak gitunya ada sisi itu yang tidak terwakili gitu. Jadi ketika dengerin itu, oh ini ya gitu. Nah, kalau lu cara nulis lirik lu gimana? Maksudnya metode-metodenya kan gimana tuh? Kan ada yang beberapa yang nyari kosakata ketiganya, sinonimnya apa segala macam. Kalau lu pribadi metode lu nulis lirik apa, Bon? Gue biasanya notasi dulu. Notasi. Ya, do re mi fa sol la si do. Ya, nadanya dulu lah. Oke. Terus by humming lu gitu-gitu. Oke. Baru lu masukin liriknya. Baru gue bikin liriknya sambil gue mengingat-ingat apa yang terjadi gitu. Musiknya belum ada tuh berarti? Sudah ada. Biasanya udah ada musiknya, baru gue notasiin vokalnya, baru ke liriknya. Baru gue cari kosakata yang rimanya sama lah. Biasanya gue kalau A gitu. B gitu biasanya. Iya. Ujungnya sama gitu. Kayak ini bahagia kan? Dewasa gitu. Iya, hip hop pantun begitu tuh. Sama ya. Hip hop kan ujung-ujungnya sama pantun sama nyari. Sama. Nyari ujungnya sama gitu. Iya. Oh, terus tinggal tadi sinonimnya aja gitu. Betul, tapi gue juga suka mikir maksudnya secara dinyanyinya enak apa enggak ya gitu. Terus kayaknya enggak, misalnya kosakatanya apa ya? Apa ya misalnya apa contohnya? Apa ya? Sabotase misalnya ya. Terus enak gak ya? Kalau nggak enak nggak akan gue ganti gitulah. Jadi gue tetap meaningnya sama. Lah kalau Sadra inspirasinya apa Sadra? Sadra tuh ke pasrah artinya. Sadra pasrah. Kalau itu dia inspirasinya tentang kekalahan. Oke, kayak gimana tuh? Itu inspirasinya emang dari pemilu. Sadra kan kekalahan. Lagu Pak Ganjar. Kedua yang ngomong ya. Ya kan kita tahu kan lagu Pak Ganjar, Pak Anies lagu mereka berdua dong. Berarti gitu Sadra. Nah, kenapa lu bikin tentang kekalahan ini? Kenapa? Nah kalau di sini kalau Sadra ini adalah sebenarnya rangkaian cerita. Gue dibikin
itu by pengalaman gue, tapi gue akhirnya di ininya dari ada 2 tokoh di situ, Sera dan Rana. Gitu. Jadi itu adalah dari stages of grief. Di tahap kesedihan lah, dimulai dari awal dia shock, terus denial, anger, seterusnya sampai dia acceptance gitu. Nah, Sadra ini dari stage awalnya. Jadi kekalahan awalnya dia lah, jadi sumber masalahnya dia apa gitu. Itu dimulai dari Sadra. Kalau secara liriknya itu kekalahan sih, jadi kekalahan cowok aja gitu, harga diri cowok, tapi tiba-tiba hancur aja gitu gara-gara diambil orang gitu, dihancurin orang gitu. Oke, coba kita lihat chorusnya aja ya. Gue biasa cek tuh cuma dari chorus doang nih. Sadra coba ya. Sadra. Tadi malam gue dengerin Sadra. Oke juga lu Bon. Segitu sih. Oke juga Bon. Video klip siapa nih? Bintang video klip nih. Bintang video klip siapa nih? Gila. Oh. Gila adanya kakaknya Zara. Iya. Oh, oke. Kenapa lu nanya video klip siapa nih? Gue coba enggak ada. Ngetes ya. Ya, kakaknya Zara. Iya. Ya. Ini Lelah Harus Bijaksana itu ini chorusnya ya? Bukan, chorusnya itu tuh. Apa tersingkir tak usah permisi? Bukan. Sudahlah coba ya. Sudahlah kali ini aku kalah. Yes. Kehilangan mahkotamu ambil di Cikunir sih. Sekarang gitu kan. DC Cakung. Ya, DC Cakung gitu. Kau dan dia pemenangnya. Iya itu. Oke, berakhir tak usah khawatir, tak mengapa ku hanya harus terima. Oke. Berarti sudahlah kali ini aku kalah kehilangan mahkota, kau dan dia pemenangnya. Berarti sebenarnya ini perselingkuhan nih? Enggak juga. Makanya kalau lihat video klipnya ada ceritanya sebenarnya di situ. Oh, kalau di video klip ya. Betul. Jadi itu yang kayak bersambungannya kayak web series gitu. Ada bersambung. Ya sekarang zaman begitu enak sih, jadi bisa ada web seriesnya gitu. Iya. Oh, berarti maksudnya sudahlah kali ini ku berserah kehilangan segalanya, kau dan dia pemenangnya. Berarti sebenarnya dalam tanda kutip ketika lu bikin lagu itu ini cewek sebenarnya sudah punya laki-laki baru. Iya, yang sebelumnya sama lu. Gitu. Ya, paham gua. Iya. Bisa jadi kalau lu mengartikannya perselingkuhan bisa juga. Gitu. Bisa juga. Dan itu tikung menikung bisa juga gitu kan. Itu berarti lu terinspirasi masa lalu ya, bukan di masa sekarang ya? Bukan dong. Kalau ensiklopedia masa lalu lu habis, Bon. Gimana lu Bener nulis, juga. Nah, iya kan? Bener juga. Belum kepikiran sama gua. Maksudnya gua belum pernah mengalami itu. Mungkin akan gue ambil dari pengalaman temen gue atau gitu. Doci bilang kayak gitu. Ya. Kan gue bilang ke Doci kan. Doci kan lebih lama tuh. Gimana? Iya, kan Doci tuh gue bilang, Cot, lu kan kalau udah nulis lagu Piwi kan lu masih cita-citaan, sementara lu udah menikah. Sebenarnya bikin lagu harusnya udah kayak tentang rumah tangga. Rumah tangga kan complicated ya. Betul. Doci aku belum pernah. Ya, complicated banget ya. Wah, lu rasakan sendiri. Tapi ini jangan dikit aja. Iya. Rumah tangga itu yang paling banyak cobaannya, Bon. Iya. Paling banyak cobaannya. Ya kata teman gue kan hidup lu baru dimulai setelah lu menikah. Ya itu paling banyak cobaannya. Kenapa paling banyak cobaannya? Karena itu pintu lu untuk masuk surga, Bon. Oh, keren. Jadi keren. Bersabar. Kita nggak mungkin bisa masuk surga. Kita hidupnya lowong, nggak mungkin. Betul. Lu kalau mau masuk surga ya hidup lu banyak cobaan, ujian kan. Wah, jadi ceramah. Gak, tapi ini benar karena Doci juga ngomong gitu. Doci kan ngomong ya dinamika lah, kalau bahasa Doci itu dinamika lah. Rumah tangga kan dinamika lah. Ada kadang di atas, kadang di bawah gitu. Dan kita tahu Doci kemarin sempat spill di Twitter kan masalah apa segala macam gitu kan. Jadi udah bukan rahasia umum kalau masalah rumah tangga Doci itu ada problem kemarin. Cuma sekarang udah clear lah gitu. Tapi intinya adalah ya gue cuma dibilangin rumah tangga itu pasti banyak cobaannya. Karena di rumah tangga itu ada setannya sendiri, namanya apa gitu gue lupa. Kita sholat nih, ada setannya sendiri, Bon. Ada namanya lah gitu. Misalkan setan apa? Dia menggoda kita yang sholat, menggoda kita ketika wudu gitu. Nah, rumah tangga ada juga. Dan cobaannya itu paling berat rumah tangga ini, karena rumah tangga ini tiket lu masuk surga. Betul. Itu kalau lu sabar di situ, lu maintain sampai akhirnya lu meninggal, lulus, lu masuk surga. Gak mungkin kita masuk surga gak ada ujian, karena kan kita hidup di dunia ini ujian untuk masuk surga. Iya. Gitu dong sih, serius banget ya. Ya Allah. Makasih, Pak. Ya, jadi kalau nanti nikah sama Tita nih, jangan aja, karena kan gue udah menikah nih. Jadi kalau nanti nikah sama Tita, ya lu siap dengan cobaan. Maksudnya lu bukan nikah tuh nggak ada bahagia mah ada, tetap ada momen lah dinamika kalau kata Doci kan. Tapi lu harus siap menikah tuh secomplicated itu, bukan bahagia. Contoh cobaannya apa?
contoh cobaannya. Iya. Ya misalkan lu ternyata orangnya bosenan, lu harus ketemu setiap hari sama dia kan. Sementara kalau dulu lu mungkin kalau misalkan lu bosen sama dia ada exit plan, gue putus aja, gue cari yang baru. Betul. Lah nikah kan nggak bisa. Betul. Cerai aja ribet, belum Pernah. dosanya. Ya nggak pernah. Ada ceritain orang. Iya. Iya. Jadi kan maksudnya Betul. nggak segampang itu. Berarti kan lu masa lu kayak gue bosen sama lu, atau enggak lu berantem sedikit cuma gara-gara misalkan let's say gini, Tita ngurus anak, jadi dia nggak bisa ngeband. Oke. Sementara lu ngeband dan lu keluar kota, istri lu di rumah doang kan. Ya. Sementara lu keluar kota kan lu bisa ketemu orang lain. Bayangin Tita di rumah ketemu anak doang, belum baby bluesnya kan. Itu tuh stres banget buat ibu gitu, buat seorang ibu. Lu pulang ke rumah kayak, enak lu habis dari Magelang misalnya gitu. Gua di rumah aja nih, cuma nonton TV, ngurusin anak. Gue mau cabut lah, mau jalan-jalan. Nah itu aja jadi sumber masalah gitu. Maksud gue, kalau nikah exit plan-nya kan nggak ada exit plan-nya. Mau nggak mau lu harus diskusi. Iya. Kayak gue caranya ya berarti komunikasinya adalah misalkan gue kayak gini, gue jalan podcast ketemu lo, istri gue kan sama anak gue. Nah besok gue bolehin bini gue jalan sama teman-temannya, gue yang ngurus anak. Okay. Diskusi aja intinya kayak gitu. Nah ya gitulah kalau berumah tangga, cobaannya banyak itu Bon. Paling berat apa selama ini cobaan? Gak ada sih. Paling berat sih kurang lebih bini gue sama kayak lu, kayak Tita sempat cemburuan aja. Jadi udah ya. Jadi cerita tentang mantan-mantan zaman dulu, itu alasan juga kenapa gue cabut dari podcast Hancur juga sebenarnya. Karena sebenarnya kan di podcast Hancur itu banyak menceritakan kisah-kisah sebelum gue menikah kan, mantan-mantan gue. Itu yang jadi masalah. Ya bukan jadi masalah. Jadi maksudnya gue menjaga perasaan istri gue aja. Karena kan gue di podcast Hancur ketika gue belum menikah, cerita mau bebas aja. Dulu gue sama mantan gue yang ini jalan ke sini, gampang banget gitu ngomongnya. Nah udah berumah tangga perasaan kan, yang dijaga itu sekarang. Jadi salah satunya itu. Jadi maksud gue mau nggak mau gue juga harus ya udah interview orang aja deh, lebih aman kan nggak mengorek gue. Mungkin juga akan ada masanya ya, gue yang berpikir kayak lo gitu ketika gue bikin lagu-lagu patah hati gitu. Iya kan masanya ini gue mesti ya menjaga karena perasaannya Tita gitu. Makanya lu harus ini Bon, harus apa? Mungkin ada masanya lu nyanyiin lagu yang terinspirasi dari mantan lu, jadi nggak nyaman ketika lu berumah tangga. Mau nggak mau lu harus ngerombak formula for revenge. Iya. Supaya itu nyaman untuk dibawakan ketika berumah tangga. Pokoknya gue waktu itu Anji apa cerita? Anji Drive. Pernah mengalami itu? Dia cerita bahwa maksudnya lagu-lagu patah hati ini makin kesini dia bawain udah gak relate. Makanya dia begitu sorok karir, dia banyak lagu tentang kebahagiaan. Akhirnya ngejobnya di wedding. Ya. Nah itu exit plan-nya tuh, supaya dia tetap nyaman ngebawain lagu-lagu patah hati. Kayak udah gak relate ketika berumah tangga. Aja boro-boro patah hati bro. Iya ini enak banget sama bini sama anak gitu-gitu, bisa gitu. Iya. Jadi mau gak mau malah lu justru akan for defense akan bikin lagu-lagu bahagia. Iya, bisa untuk jadi. Healing lu ketika manggung. Jadi lu bayangin Bon, lu stres di rumah. Iya. Lu masih bawain manggung pun lagu bikin stres. Mental lu gak bikin stres. Iya maksudnya lagu-lagu yang draining karena sedih. Betul. Mau gak mau kan lu harus gimana for revenge supaya dapat job wedding ya. Jadi kan kayak kayak lagunya Cinta Silver tuh apa di Glenn Fredly yang menikahlah denganku, udah harus gitu Bon. Iya. Lu bayangin, nah itu makanya lu harus mikirin for revenge ketika lu sudah menikah harus gimana nih. Kan lu belum kepikiran sekarang. Nikah dulu aja Bon. Makanya lu coba. Nah Doci kembali lagi ke Doci dikit sebelum kita baca pertanyaan ya. Intinya Doci adalah karena dia sudah menikah dan sudah tidak ada keresahan lagi soal patah hati segala macam, dia nanya ke temennya. Iya kan. Ada Akhirnya pengalaman dari orang kan. Lu kemana habis putus bro? Iya gimana, ceritain ke gua jadiin lirik ya, izin. Jadinya jadi kayak gitu Bon ujung-ujungnya. Karena Doci juga tipenya yang apa yang dia rasain dia tulis. Sebenarnya kan lagu-lagu Piwi gitu kan. Kan kebanyakan Doci yang nulis ya. Iya betul. Jadi ya Doci akan nulis apa yang dia rasakan. Tapi makin kesini semenjak berumah tangga, masalahnya udah nggak patah hati, nggak bisa pacaran SMA tuh udah nggak bisa. Betul. Karena ketika nulis rumah tangga, maksudnya secara pendengarnya mungkin nggak akan masuk juga gitu. Iya, karena misalkan Piwi ngesetnya 20-35, sementara umur lu kan grow up. Betul. Lu terserah lu, Piwi mau ngikut ke yang tadinya 20-35 ikut ke 35-nya fans mereka, atau mereka tetap stay di 20-35, berarti kan ganti generasi kan. Iya. Nah supaya tetap relate sama generasi yang di umur 20 terus ganti terus kan lu gak punya keresahan yang itu. Yes, karena udah nggak lu alamin gitu kan. Iya, mau gak mau kan lu harus nanya ke orang yang masih hidup di generasi itu. Intinya Doci gitu. Kalau di lu observasi.
Observasi. Yes. Bener. Jadinya gue jadi observasi gitu. Ini ada dari Tamia Distia. Itu siapa? Itu kayaknya keluarga lu ya? Kayaknya ya. Ya Sadra lagunya buat siapa Kakak Nix gitu. Si Sadra buat siapa? Ditanya, lu mau jawab Jangan nggak? mancing-mancing. Jangan lu. mancing-mancing lu. Jangan mancing-mancing. Gua mau kawin. Iya mau kawin nih, jangan mancing-mancing nih. Kacing lucu banget. Lagu Pulang inspirasinya dari apa kok ngena banget? Pulang. Heeh. Kalau pulang itu gua tulis ketika proses pencarian Tuhan gua gitu. Wah, religius juga tuh. Pulang, kalau pulang itu sih. Gitu. Ya waktu ya kayak apa ya dulu zamannya apa ya? Waktu gue di Bandung sih, ya itu gue bertanya-tanya aja gitu. Gue kalau mati gue pulang kemana gitu. Gue kemana sih kalau mati gitu-gitu. Akhirnya ya gue cari tahu, gue benar-benar cari tahu. Sampai gue baca sejarah Tuhan segala macam. Akhirnya jadilah lagu Pulang itu. Oh jadilah lagu Pulang ya. Itu dirilis kapan lagu Pulang ya? Ada di album yang mana? Album kedua 2013. Oh udah lama. Udah lama. Anjir udah sedalam itu ya. Udah lama. Gila Pulang. Kenapa Bandung aja ini Pak? Kayak yang itu. Kenapa Bandung? Karena Bandung. Itu kan udah dibikin kenapa Tangerang? Kenapa Bekasi? Kenapa Bandung? Oke. Kapan bikin lagu yang tidak melo? Ada rencana nggak? Ada. Ada lah. Ada. Gimana kapan tuh bikin lagu yang tidak? Ada nggak sih lagu yang nggak melo? For Revenge sekarang? Ada dong. Oh yang sekarang. Ada Jentaka tuh nggak melo. Oke. Derana juga nggak melo. Oke. Oh, Jahai juga nggak melo sebenarnya. Tapi nggak kena nggak kena ke pendengar lu, nggak kena itu. Jentaka tuh kena loh, Jentaka. Oke. Jentaka tuh kena. Oke. Sebenarnya ya kena tapi nggak yang semasif itulah. Oke. Gitu. Kalau ini ada sih, ada rangkaian ini ada 2-3 lagu yang Happy. yang benar. Kalau happy enggak sih? Mungkin musiknya happy, liriknya sedih gitu. Oh, gitu iya, adalah yang ini. Udah ada rencana tuh ya. Ada. Tapi tetap sedih sih liriknya ya. Gak ada happy-happynya. Lu ambil imo sih. Jadi sulit Harusnya kan. apa harusnya? Ya Pang masih bisa bahagia. Iya betul. Iya. Betul. Masih bisa. Betul. Kerjaan di TV gimana tadi udah cerita. Udah. Nah itu resign. juga banyak masih yang nyangka gue masih di situ. Masih di Net TV ya. Ada yang ngasih jangan nulis lagu cengeng terus dong. Coba nulis lagu yang berapi-api lagi, ditunggu. Wah. Terus ada yang balas, sabar bang, selesain konsep album PPH babak 2 dulu. Gitu. Iya ya. Makasih udah jawab. Iya dibantuin sama dia nih. Ada yang ngajak please featuring sama Nadine Amiza. Pengen sih gua. Pengen banget. Nadine yang nggak pengen. Betul itunya. Aduh gitu. Emang pernah bikin lagu ngebut For Revenge? Ngebut. Ya maksudnya berarti metronomnya agak kenceng nih temponya. Emang ada? Ada lah ya, Jentaka juga lumayan secara agak gini. akhirnya temponya cepet juga. Kalau dengerin lagu album pertama tuh post hardcore. Emang kenceng itu. Kenceng. Iya, tapi nggak pengen bikin lagu begitu lagi. Pengen, gue tuh ada juga ke situnya. Cuman gue sedang menikmati ini aja. Ya, nikmatin aja. Iya. Ikutin formula BMTH aja. Iya gitu. Iya, nanti kan berubah udah sendiri. Itu dia berubah lagi. Paramore juga kan, Paramore juga berubah kan. Adaptif aja. Adaptif sesuai kalau Oliver Sykes tuh apa yang dia rasakan di situ genrenya ngikutin moodnya dia. Jadi kalau dia lagi suka lagu yang kenceng dia bikin lagu kenceng, kalau suka metal-metal lagi bikin metal, bisa tiba-tiba sedih bikin amo udah gitu-gitu dah. Nikah nanti doain mau. aja. Ada rencana mau ke Medan nggak? Ada. Oke. Ada. Maksudnya udah masuk jadwal. Ada. Pertengahan tahun gitu. Pertengahan tahun ditunggu. Lebih suka album pertama sama Second Chance, Bang Bonix, sehat selalu. Album pertama amin, apa? Terima kasih. Album pertama Fireworks. Itu yang gue bilang post hardcore. Oke. Kalau ditanya lebih suka mana, gue lebih suka yang kedua, Second Chance. Karena kalau album pertama For Revenge tuh kayak gue masuk materinya udah 80% udah jadi. Oke. Jadi gue cuman bikin 3 lagu lah. Ya. Kalau Second Chance tuh gue bener-bener bikin di situ. Oke. Udah terlibat 100%. 100% di situ. Oke, berarti Second Chance ya. Apakah Perayaan Patah Hati akan jadi trilogi? Wow. Jadi trilogi enggak tuh? Suruh juga. Enggak sih, enggak. 2 aja sampai berarti. 2. Setelah yang kedua, gue kayak kepikiran pengen bikin
For Revenge OG aja gitu, balik lagi ke album pertama. Post hardcore. Yes. Oh, ya. Enak tuh, refreshing lagi Iya tuh. gitu. Saran gue bikin itu pas menikah lu. Iya ya. Iyalah. Iya ya. Tapi temanya tetap patah hati. Iya mungkin tapi teriak-teriak gitu. Itu Bon, bisa Bon. Iya. Lumayan. Lumayan. Gitu. Iya jadi maksudnya ada sesuatu yang fresh lagi kan. Iya. Kan. Diperbaruin aja terus. For Revenge buktinya dari album post hardcore tiba-tiba bikin Jakarta Hari Ini aja orang masih terima kan. Ada transisi perubahan tuh. Iya justru ya menurut gua ya malah lebih masif aja gitu. Ya berarti ya kan? Ada inilah, ada rencana mau balik lagi post hardcore. Wah anjing, keren juga tuh. Kita nantikan post hardcore yang sudah terjaman net TV. Nanti ada ilmu-ilmu post hardcore net TV. Iya, gitu. Ilmu hardcore. Tadi Sadra udah. Iya. Bang Bon gak ada niatan ngajak Bang Hagi lagi biar lengkap. Hagi itu gitar ya, gitaris gua dulu. Kalau ada niatan enggak sih, kalau gua ngajak lagi enggak lah. Enggak ya. Udah yang formasi sekarang tuh ya udah ini gitu. Udah kayak ini seleksi aja. alamnya For Revenge ya udah tinggal berempat ini gitu. Iya. Dan udah rezekinya udah berempat ini. Iya, Gua gitu. kalau kata Om Indro gitu, lu harus bertahan dengan 4 ini supaya rezekinya tetap sama. Nggak boleh bubar. Kalau lu satu cabut nih, rezeki Jakarta Hari Ini sama Serana hilang. Iya. Rezekinya udah di situ. Iya betul. Jangan cabut. Jadi benar Mal. Jadi waktu sebelum Serana dan Jakarta Hari Ini tuh naik, itu gue personil tuh sempat keluar masuk kan. Gue sempat berlima. Oke. Berlima, ada Cikal yang tadinya Revenge the Fat sama Pras 510. Oke. Di situ di band gue. Terus 2 ini keluar, gitaris gue balik lagi 1. Nah ketika dia balik, tiba-tiba itu rezekinya dia juga berarti. Iya. Berarti jangan formasi ini jangan dirombak dulu deh gitu. Betul. Kalau dari filosofinya Bang Om Indro Warkop, jangan deh. Karena Tuhan lagi ngasih rezekinya ke 4 ini. Itu ke lu konteksnya apa? Ya gua kenapa Warkop itu bisa pas Warkop legend karena Warkop itu bertahan walaupun banyak masalah, walaupun almarhum Om Indro sama Om Indro almarhum maaf Om Kemal almarhum Om Kasino sama Om Dono, mereka tuh sempat nggak ngomong-ngomong tapi begitu kerja tetap profesional, cuma sempat nggak tegur-teguran lama gitu, tapi tetap pertahanin 3 formasi itu. Ya karena rezeki mereka di situ, mereka sadar mata pencarian dari situ, jadi tetap bertahan di situ. Alhamdulillah Warkop tuh tetap legend gitu loh. Coba kalau misalkan kan Warkop tadi sempat berempat ya, bahkan berlima ya ya pokoknya entah berlima dulu kalau nggak salah ya. Batu abis itu berempat apa segala macam, tapi cabut-cabut rezeki datang ketika bertiga ini kan. Iya. Ya udah itu berarti dari Tuhan. Lo harus bertahan dengan 3 ini. Itu yang kalau dalam pernikahan itu cobaannya juga ya. Cobaannya. Nah, tapi kan hitungannya kan nggak mungkin lu ganti istri. Iya betul. Rezekinya kalau nikah mah udah pasti ada rezeki. Ya. Justru personil barunya anak. Oh itulah. Kalau lu pernikahan lu ini banyak rezeki, dengan kedatangan anak lu nanti makin banyak rezeki. Ya kalau based on filosofi Om Indro, lu jangan cerai, jangan rusak rumah tangga ini. Rezeki lu udah di sini. Tuhan ngasihnya ke sini. Lu nikah lagi misalnya, let's say amit-amit lu nikah lagi terus abis itu lu ganti istri, rezeki bisa nggak sama, Bon. Iya betul sih. Iya, jadi lu makanya harus bertahan. Lu mau bertahan dengan cobaan itu tetap karena ini dari Tuhan ya, atau lu cabut, maksudnya lu misalkan let's say amit-amit bercerai terus akhirnya nikah lagi gitu. Pilihan cuma itu doang. Tapi biasanya kalau band atau grup kalau ganti vokalis atau apa rezekinya pasti beda. Misalkan jangan let's say Peter Pan Noah deh. Bisa Peter Pan Noah tetap ini kan, tapi kan enggak Peter Pan kan gila. Rezeki terus apa begitu ganti nama, ada personil yang cabut, beda kan? Iya, pokoknya setiap kali ada personil yang diganti atau cabut rezekinya pasti beda. Ya tapi sekali lu booming udah rezeki Jakarta Hari Ini di berempat ini, tapi cobaannya pasti banyak. Nah, tapi lu harus sabar. Intinya mah kata Om Indro gitu doang sih. Iya betul. Gitu terus udah apalagi tadi tadi dibilang Om Indro kan udah. udah. Lagu Sadar inspirasi dari mana udah. Bang Boni kira-kira bosen gak sih setiap manggung gimmicknya itu terus? Gimmick apa nih? Gak tahu, emang lu ada gimmick gak setiap manggung? Enggak ada. Enggak, gue paling cuma bacain tulisan orang. Itu juga enggak di konsep. Maksudnya mereka yang bawa sendiri. Ngalir aja ya. Iya, tapi sebenarnya ya benar sih. Maksudnya mungkin bukan gimmick ya. Setlistnya ya. Setlistnya ya.
Ada pasti bosannya ada. Karena lu kan bawain itu lagi gitu. Serana tuh tiap bawain terus itu. Iya. Iya, lu kalau bosan gimana, Bon? Ada bosannya, tapi gua lihat biasa crowdnya. Kalau crowdnya ini gua nggak, ya bodo amat bosannya gitu, seru aja. Ya tunggu lu lempar ke penonton aja, penonton suruh nyanyi. Harusnya ya. Gitu aja tuh. Ada bosan. Remake lagu lawas ada rencana nggak? Remake lagu lawas? Kayaknya enggak. Oh, nggak ada ya? Nggak ada kayaknya. Nggak ada rencana itu ya? Nggak ada. Oke, berarti kurang lebih For Revenge nih ke depannya, apalagi Bon, ke depannya mau ngapain lagi Bon? Ada rencana apa Bon? Single sih ya. Tahun ini per 2 bulan gue akan rilis single baru terus. Oke. Gitu. Nanti puncaknya adalah gue merilis album ke-5 berarti. Album kelima ya? Perayaan Patah Hati babak 2. Oke, habis itu menikah, habis album kelima nikah dulu. Di antara itu ada pernikah dulu. Nah, di antara baru. Kayak Tita juga udah tua soalnya, Bon. Tapi dia gak kelihatan tua kan? Iya. Tapi Tita mengaku gue udah tua, udah tua dia iya, benar. Jadi mau nggak mau sudah kepepet juga. Iya. Tapi rezeki gue dari Tita sih. Iya makanya makanya itu tadi pertahanin aja udah, formasi sekarang pertahanin, pacaran sekarang pertahanin, udah itu aman aja. Tapi sesuatu yang baik atau sesuatu datang banyak keuntungan gitu, pasti cobaannya banyak juga. cobaannya juga. Kan makin tinggi pohon makin kencang angin ya, kayak gitu-gitulah. Betul. Jadi lu harus sabar, itu doang sih Pun kalau dari gue mah. Iya. Ya mau gimana lagi Pun, manusia hidupnya penuh ujian. Ya, mau nggak mau dah. Jadi itu aja boleh. Jadi iya. kuat, sabar. Kayaknya lu banyak ujian banget kayaknya lu ya. Iya enggak, udah ini aja. Udah lulus ya. Iya udah apa, journey-nya udah panjang lagi. Iya bayolah, banyak ini lo. Iya jadi udah tahu. Jadi pokoknya sehat-sehat terus buat lu Bon. Thank you. Semoga For Revenge sampai 5 tahun ke depan suaranya masih kedengeran, apa namanya, amin. masih bisa ngeluarin lagu-lagu viral. Amin. Pokoknya sukses terus buat you. Bonix dan buat For Revenge dan buat yang nonton. Thank you udah nonton episode kali ini. Sampai bertemu di episode selanjutnya.